Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Safira Fatin SE MSc selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat Bapak Dr. Doni Manalu SE MSI selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Wijidin Putri Pangestuti dengan NIM J3J118289 akan memaparkan kajian pengembangan bisnis dengan judul pengolahan limbah padat Sereh Wangi Cymbopogon winterianus menjadi Cocodamiri di PT Musim Panen Harmonis. Pada kesempatan kali ini yang akan saya paparkan, yang pertama yaitu adalah latar belakang, yang kedua keragam perusahaan, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai latar belakang, kita ketahui Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia yaitu sektor pertanian. Berdasarkan data BPS pada tahun 2016, sektor pertanian mengalami peningkatan di setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir. Salah satu komoditas yang ada pada sektor pertanian yaitu tanaman penghasil minyak atsiri Sereh Wangi. Sereh Wangi ditetapkan oleh Kementerian Republik Indonesia menjadi komoditas non-migas yang memiliki nilai ekspor mencapai 12 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2016. Kegiatan penyulingan Sereh Wangi menghasilkan minyak Sereh Wangi, limbah cair atau hidrosol, dan limbah padat. Menurut Sukamto pada tahun 2012, limbah padat Sereh Wangi dapat dimanfaatkan sebagai bahan insektisida, bahan pewangi ruangan, bahan pakan ternak ruminansia, dan bahan pupuk organik. Penggunaan limbah padat Sereh Wangi sebagai pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mayura dan Idris pada tahun 2019 bahwa pemberian limbah padat Sereh Wangi kepada tanaman kacang tanah dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan dapat meningkatkan pertumbuhan dari tanaman kacang tanah. Selain dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, limbah padat Sereh Wangi dapat dimanfaatkan sebagai media tanam dari tanaman hias. Berdasarkan data BPS pada tahun 2016 sampai 2018, limbah produksi dari tanaman hias mengalami peningkatan. Bahkan menurut Kementerian Pertanian pada tahun 2020, permintaan tanaman hias mengalami peningkatan 5 kali lipat pada saat kondisi pandemi. Hal ini menjadi peluang bisnis yang baik untuk berbisnis dari tanaman hias. Salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan penyulingan minyak Sereh Wangi yaitu PT Musim Panen Harmonis. Diketahui perusahaan ini dapat menghasilkan 32,7 ton limbah padat per tahunnya dan sampai saat ini belum melakukan pengolahan dari limbah yang dihasilkan. Cocodamiri atau Cocodama atsiri menjadi produk yang memanfaatkan limbah padat hasil penyulingan Sereh Wangi menjadi media tanam dari tanaman hias yang dibentuk bulatan dengan balutan sabut kelapa. Pemaparan yang kedua yaitu mengenai keragaman perusahaan. PT Musim Panen Harmonis merupakan perusahaan konsultan dan perdagangan komoditas bahan alami yang didirikan oleh Edi Pratama pada tahun 2017. Kantornya sendiri terletak di Jakarta Selatan dan lokasi kebun yang dilakukan kegiatan PKL terletak di Lobiliang dan Ciampus, Bogor. Tujuan didirikan perusahaan ini yaitu untuk membantu industri kimia aromatik dan farmasi untuk mendapatkan bahan baku alami yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pemberdayaan petani. Adapun struktur organisasi dari perusahaan ini yaitu pada perusahaan terdapat CEO dan COO, kemudian di bagian produksi terdapat mitra produksi yang terdiri dari petani tetap dan petani harian. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berupa sumber daya tidak berwujud terdiri dari standar operasional, khususnya standar operasional budidaya dan pengolahan untuk tanaman Sereh Wangi, nilam, dan jahe merah. Kemudian ada mitra industri dan juga mitra produksi, dan terakhir ada riset dan development mengenai tanaman atsiri dan teknik budidaya dan pengolahan dari tanaman atsiri. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan
yaitu berjumlah 2 orang di bagian perusahaan, dan di bagian produksi terdapat 6 mitra produksi di mana terdapat 50 lebih tenaga kerja. Adapun sumber daya finansial berasal dari investor yang sampai saat ini menjadi mitra produksi dari perusahaan. Adapun unit bisnis yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya penyulingan minyak asiri, penjualan alat penyulingan, penjualan bibit tanaman, penjualan minyak asiri dan minyak pelarut, penjualan pemanis alami, jasa pemetaan serta konsultasi budidaya dan pengolahan dari tanaman atsiri. Pemaparan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT Musim Panen Harmonis dianalisis menggunakan bisnis model kanvas. Customer segmen dari perusahaan termasuk dalam multi-set market. Perusahaan menjadikan industri dan petani sebagai sasaran pasar. Nilai yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yaitu bersifat performance, yaitu dapat meningkatkan hasil budidaya dan pengolahan melalui riset yang dilakukan oleh perusahaan dan jasa konsultasi yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian nilai yang diberikan kedua yaitu getting the job done melalui sistem kemitraan, aplikasi keterlacakan dan juga teknologi drone. Perusahaan dapat mempermudah kegiatan budidaya dan pengolahan dari tanaman atsiri. Nilai yang ketiga yaitu price, harga yang diberikan perusahaan baik untuk produk maupun jasa sesuai dengan manfaat yang akan didapatkan oleh konsumen. Yang keempat, accessibility. Perusahaan menjamin akses pasar bagi petani dan juga menjamin akses produk bagi industri. Cara perusahaan untuk menjangkau konsumen yaitu dengan saluran langsung yang terdiri dari word of mouth, media sosial, dan juga website. Untuk menjaga hubungan dengan konsumen, perusahaan memilih hubungan jangka panjang dengan memberikan pendampingan budidaya pasca pembelian bibit dan memberikan gratis ongkos kirim dengan minimal pembelian 5 kg minyak. Adapun kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan pemecahan masalah, dan kegiatan jaringan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yaitu sumber daya tidak berwujud, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Untuk melancarkan kegiatan bisnis dari perusahaan bekerja sama dengan pemasok input, mitra produksi, dan juga mitra pasar. Biaya yang harus dikeluarkan diantaranya yaitu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya lain-lain. Adapun penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan yaitu dari penjualan produk utama dan penjualan produk sampingan serta jasa. Analisis BMC pada PT Musim Panen Harmonis dilakukan evaluasi dengan mengkombinasikan analisis BMC dengan analisis SWOT sehingga dihasilkan ide pengembangan bisnis dari strategi kelemahan dan peluang, yaitu melakukan pengolahan limbah padat sereh wangi menjadi kuku damiri. Ide pengembangan bisnis ini dianalisis lebih lanjut baik secara non-finansial maupun secara finansial. Secara non-finansial dianalisis menggunakan bisnis model kanvas. Adapun customer segmen dari pengembangan bisnis ini laki-laki maupun perempuan berusia 20-24 tahun yang ada di Kota Bogor dari kalangan menengah maupun ke atas yang memiliki kegemaran untuk merawat tanaman hias. Nilai yang diberikan dari pengembangan bisnis ini adalah newness, uniqueness, dan price. Pengembangan bisnis ini menciptakan produk baru yang belum ada di Kota Bogor, yaitu produk Kokodama, produk tanaman hias yang baru yang belum ada di Kota Bogor. Kemudian, produk Kokodama ini memiliki keunikan karena bahan bakunya berasal dari limbah padat sereh wangi, sehingga menjadikan produk yang bernama Kokodama Asiri atau Kokodamiri. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 40% konsumen menginginkan produk Kokodamiri dihadirkan dalam bentuk DIY kit. Harga yang ditetapkan per boxnya yaitu 60.000. Dalam box ini, konsumen akan mendapatkan tanaman dan tanah, koko fiber, tali rami, benang jahit, limbah sereh wangi, dan panduan pembuatan. Untuk kemasan dari bibit tanaman dikemas menggunakan polybag
dan bagian atas dilapisi dengan kardus yang melingkar yang berfungsi untuk melindungi tanaman agar tidak patah pada saat proses pengiriman. Setiap bahan yang ada pada DIY kit dikemas menggunakan plastik, kemudian diberi label dengan nama dari masing-masing bahan. Kemudian semua bahan dikemas menggunakan kardus dengan 2 lapis dengan ukuran 25 dikali 18 kali 7 cm. Adapun detail desain dari produk DIY kit, bagian luar stiker kemasan berukuran 10 kali 20 cm. Kemudian stiker pada setiap bahan berukuran 4 kali 4 cm dan panduan pembuatan berukuran 14 kali 14 cm. Masing-masing stiker dicetak menggunakan stiker berbahan vinil yang anti air dan panduan pembuatan dicetak menggunakan kertas berbahan art karton. Kemudian 60% konsumen menginginkan produk Kokedamiri dihadirkan dalam produk hampers. Harga yang ditetapkan yaitu 75.000 per pieces. Adapun kemasan dari hampers menggunakan bahan karton duplex dengan lapisan 2 lapis dengan ukuran dari kerangka dari desain kemasan yaitu 84 kali 60 cm. Adapun detail dari desain dari stiker untuk kemasan hampers itu berukuran 8 kali 8 cm. Adapun saluran yang digunakan dalam pengembangan bisnis ini yaitu saluran langsung. Di antaranya terdiri word of mouth, WhatsApp, Instagram, website, dan untuk jual beli dapat melalui transfer yaitu melalui Bank BNI Syariah. Word of mouth dipilih sebagai saluran langsung karena dianggap karena dapat memasarkan produk dengan akurat dan cepat. Karena biasanya word of mouth disarankan oleh orang terdekat yang itu orang terpercaya seperti keluarga. Instagram digunakan sebagai saluran langsung karena merupakan aplikasi terbesar keempat yang saat ini digunakan. Kemudian WhatsApp digunakan karena merupakan bentuk lanjutan dari promosi yang dimana aplikasi ini bisa melancarkan komunikasi 2 arah untuk kegiatan jual beli. Kemudian website digunakan sebagai jendela informasi mengenai produk dan mengenai perusahaan. Adapun customer relationship pada pengembangan bisnis ini yaitu hubungan jangka panjang dengan memberikan customer service baik secara daring maupun luring. Secara daring dapat menggunakan aplikasi WhatsApp dan secara luring dapat hadir di kantor perusahaan maupun di kebun perusahaan. Kemudian memberikan garansi pengiriman berupa pengembalian uang pembayaran jika terjadi kerusakan produk pada saat produk sampai di konsumen. Penerimaan yang akan didapatkan dari pengembangan bisnis ini pada tahun pertama berjumlah Rp52.260.687, sedangkan pada tahun 2 sampai pada tahun kelima sejumlah Rp209.042.446. Adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnis ini, sumber daya fisik membutuhkan peralatan, bangunan greenhouse, dan bangunan ruang paranet. Adapun sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu 1 pekerja tetap dan 2 pekerja borongan. Adapun finansial yang dibutuhkan oleh perusahaan berasal dari modal pribadi. Kegiatan bisnis yang dalam pengembangan bisnis ini diantaranya ada kegiatan desain, kegiatan pembuatan Kokedamiri, kegiatan perawatan Kokedamiri, pengemasan Kokedamiri, dan pemasaran digital. Kegiatan pembuatan Kokedamiri dalam 1 tahun sejumlah 3.056 Kokedamiri. Hal ini berdasarkan dari permintaan dan penawaran tanaman hias di Kota Bogor. Adapun perencanaan jumlah produk pada tahun pertama untuk produk hampers berjumlah 428 pieces, sedangkan untuk produk DIY kit berjumlah 336 box. Pada tahun kedua sampai pada tahun kelima, produk hampers sejumlah 1.711 pieces dan untuk produk DIY kit
berjumlah 1.345 box. Adapun biaya bahan baku yang harus dikeluarkan pada masing-masing produk yaitu sejumlah Rp19.303 dan Rp24.477. Untuk melancarkan kegiatan pengembangan bisnis, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan mitra produksi untuk menghasilkan bibit tanaman dan memasok bahan baku utama yaitu limbah padat Serewangi. Kemudian perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan percetakan untuk memproduksi kemasan dari Koko Damiri dan stiker dari Koko Damiri. Adapun biaya yang harus dikeluarkan dalam pengembangan bisnis ini diantaranya ada biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Adapun pada tahun pertama biaya investasi yang harus dikeluarkan yaitu Rp10.638.000 dan pada tahun keempat dikeluarkan sejumlah Rp35.000. Dan biaya tetap pada tahun pertama hingga pada tahun kelima dikeluarkan sejumlah Rp92.230.767. Sedangkan biaya variabel pada tahun pertama dikeluarkan sebesar Rp15.496.665 dan pada tahun selanjutnya tahun kedua sampai tahun kelima sejumlah Rp61.986.661. Kemudian secara finansial, pengembangan bisnis dianalisis dengan beberapa analisis, diantaranya ada analisis laba rugi yang menunjukkan pada tahun pertama perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp56.745 dan pada tahun kedua sampai dan kelima perusahaan mengalami keuntungan sebesar Rp54.551.192. Pada tahun pertama, perusahaan mengalami kerugian dikarenakan terdapat kegiatan persiapan bisnis yang menjadikan kegiatan penjualan dilakukan hanya selama 3 bulan. Kemudian dilakukan analisis selanjutan yaitu analisis kelayakan investasi, di mana terdapat beberapa kriteria investasi. Pengembangan bisnis ini memenuhi kriteria kelayakan dari kriteria investasi. Kemudian dilakukan analisis switching value, di mana perubahan yang dapat ditawar oleh perusahaan agar kegiatan pengembangan bisnis ini tetap bisa berjalan dengan lancar yaitu penurunan penjualan maksimal sebesar 17,82% dan kenaikan harga input maksimal 609,49%. Adanya pengembangan bisnis menjadikan penambahan di beberapa elemen bisnis modal kanvas pengembangan, yaitu di antaranya ada di customer segment, customer relationship, value proposition, key activities, key resource, key partner, revenue stream, dan cost structure. Demikian hasil kajian pengembangan bisnis yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.